Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing saya Profesor Alfirano STM TPHD atas kelancaran seminar proposal saya. Kenalkan, nama saya Felis Kamalidianes dengan NPM 333417026. Saya akan membawakan seminar proposal yang berjudul Analisa Variasi Arus dan Waktu pada Proses Arc Plasma Sintering terhadap Kekerasan dan Struktur Baja ODS SS316L. Outline yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta referensi. Belakang dari permasalahan ini yaitu seiring dengan perkembangan teknologi, maka dihasilkan baja tahan karat dengan berbagai jenis struktur mikro dan kekuatannya. Dan perkembangan ini dihasilkan baja tahan karat atau stainless steel. Nah, baja tahan karat ini merupakan jenis autentik yang memang bersifat non-magnetik dan mengandung 18 kromium dan 8% nikel. Bahan ini memiliki kombinasi yang menarik karena memiliki kekuatan yang baik, keuletan, ketangguhan, dan ketahanan korrosi yang baik, serta mampu las yang baik. Oleh karena itu, baja tahan karat sendiri banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti implan, biomedis, biometri, otomotif, serta teknik kimia. Banyak penelitian tentang ini, di mana dihasilkannya stainless steel, yaitu stainless steel SS316L. Material SS316L ini memiliki komposisi kimia yang telah dikembangkan untuk memperoleh struktur FCC yang stabil, rasio kekuatan hulu dan kekuatan tarik yang rendah. Selain itu, dia mempunyai ketahanan terhadap korosi yang baik. Namun sayangnya SS316L ini mempunyai ketahanan yang agak rendah dibandingkan SS lain terhadap temperatur tinggi. Oleh karena itu, di penelitian saya akan dibahas tentang itu. Kemudian dari penelitian ini diperoleh rumusan masalah. Bagaimana pengaruh pengujian arc plasma sintering terhadap kekerasan baja SS316L. Kemudian bagaimana pengaruh variabel waktu dan arus pada pengujian arc plasma sintering yang digunakan terhadap kekuatan dan struktur mikro pada permukaan baja ODS SS316L. Kemudian bagaimana pengaruh pengujian arc plasma sintering pada ketahanan SS316L terhadap temperatur tinggi. Kemudian diperoleh tujuan penelitian yaitu untuk mempelajari bagaimana pengaruh pengujian arc plasma sintering pada kekerasan baja SS316L, dan kemudian untuk mempelajari pengaruh waktu dan arus pada pengujian arc plasma sintering yang digunakan terhadap kekuatan dan struktur mikro pada pengunukaan baja ODS SS316L, dan kemudian untuk mempelajari pengaruh temperatur arc plasma sintering pada ketahanan SS316L terhadap temperatur tinggi. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Stainless steel adalah baja paduan yang memiliki sifat ketahanan korosi yang baik sehingga secara luas digunakan dalam industri kimia, makanan, minuman, industri yang berhubungan dengan atau memerlukan ketahanan korosi. Stainless steel sendiri dapat didapat dengan menambahkan unsur kromium pada baja dan minimum baja yang minimum sejumlah 12%. Kemudian unsur kromium ini akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara atau atmosfer dan membentuk lapisan Cr oksida yang sangat tipis. Lapisan ini kedap dan kuat berfungsi sebagai pelindung permukaan logam yang di bawahnya. Lapisan tersebut akan mencegah proses korosi yang berkelanjutan. Lapisan ini dapat dikatakan permanen karena bila rusak maka akan terbentuk lapisan Cr oksida yang baru. Stainless steel 316L sendiri secara luas sudah digunakan pada dunia rekayasa material atau material engineering dan dunia industri. SS tipe 316L ini mempunyai kandungan karbon yang rendah sehingga memiliki ketahanan korosi, akan tetapi dia memiliki ketahanan lelah yang rendah. SS316L ini mengandung unsur kromium sehingga mampu bertahan dari oksida yang menyebabkan karat. Menurut Akastil Datasheet SS316L tahun 2007, unsur yang terkandung di dalam SS316L yaitu ada karbon sebesar 0,03%, mangan sebesar 2,00%, fosforus sebesar 0,045%, sulfur sebesar 0,03%, silikon sebesar 0,75%, kromium sebesar 16,00%, nikel sebesar 10%, molybdenum sebesar 2%, N2 sebesar 0,10%, dan Fe sebesar 69,045%. SS316L sendiri termasuk ke dalam stainless steel tipe austenitic karena pada temperatur stabil austenitic bersifat lunak dan lias sehingga mudah dibentuk. Austenitic sendiri merupakan fase penting sebagai dasar pembentuk fase-fase lainnya dalam proses perlakuan panas termasuk
melakukan panas pada permukaan baja. Efisiensi milling merupakan salah satu teknik penggilingan atau milling yang dia membantu menyebarkan pemakaian dari seluruh alat pemotongannya. Kemudian dia bisa menghilangkan panas dan mengurangi kegagalan panas. Kelebihan dari HEM yaitu tingkat penghilangan material yang tinggi, kualitas permukaan yang baik, bentuk dan akurasi bentuk yang baik, kemungkinan permesinan rusak yang tipis, terus pengurangan pembentukan burn formation, terus lebih sedikit kerusakan dari permukaannya, mengurangi kerusakan dari integriti permukaan. Atau X-ray diffractometer merupakan salah satu alat pengujian yang menggunakan prinsip kerja sinar X dengan 3 komponen dasar, yaitu sumber sinar X atau X-ray source, material contoh yang diuji atau spesimen, serta detektor sinar X yaitu X-ray detector. Berikut ini merupakan beberapa teknik umum pada XRD, yaitu in-plane XRD, Grazing Incident XRD, Small Angle X-ray scattering, Laser trace, Single crystal, Texture and in situ. APS atau Arc Plasma Sintering merupakan metode sintering baru yang dikembangkan di PSTM Batan. Nah, alat ini melakukan sintering baja temperatur tinggi dengan menggunakan plasma. Dia menggunakan teknologi plasma panas yang timbul dari perbedaan potensial antara anoda dan katoda. Kelebihan dari teknologi ini yaitu dibandingkan dengan SPS atau FPS fast plasma sintering, yaitu kebutuhan listriknya yang lebih kecil, 12 volt dengan arus daya 80 ampere atau daya kurang dari 1200 watt, dan tidak adanya kebutuhan dalam lingkungan vakum. Komponen dari APS sendiri yaitu terdiri dari obor, sumber DC, gas argon, dan tahap sampel. Jadi ketika gas argon mengalir melalui obor, lompatan tegangan terjadi dari transportasi AC 220 volt dengan arus sinusoidal menjadi tegangan langsung 12 volt dalam frekuensi yang tinggi. Busa listrik sendiri terjadi di antara dua kutub dalam nozzle berupa gas argon kemudian berubah menjadi plasma. Bahan yang akan disinter terletak di dekat obor. Obor terdiri dari 3 bagian, yaitu katoda, isolator, dan anoda. Di dalam obor yaitu ada busur yang terjadi dari tegangan tinggi yang disebabkan oleh perbedaan potensial antara anoda dan katoda. Plasma terjadi di dekat sampel yang menyebabkan pengerasan permukaan. Sistem kontrol yang akan berfungsi sebagai dudukan untuk menaikkan dan menurunkan posisi dari sampelnya. Saya merupakan salah satu tipe mikroskop elektron yang mampu menghasilkan resolusi tinggi dari gambaran suatu permukaan sampel. Oleh karena itu, gambaran yang dihasilkan oleh SEM mempunyai karakteristik secara kualitatif dalam 2 dimensi karena menggunakan elektron sebagai pengganti gelombang cahaya serta berguna untuk menentukan struktur permukaan sampel. SEM atau mikroskop elektron ini memfokuskan sinar elektron atau elektron beam di permukaan objek dan mengambil gambar dengan mendeteksi elektron yang muncul pada permukaan objek. STA atau Simultaneous Thermal Analysis merupakan aplikasi dari simultan dalam berbagai jenis teknik aplikasi thermal. Nah, nanti sampelnya itu akan dipanaskan dan didinginkan dalam tunggu yang tunggal. Keuntungan dari analisis thermal simultan sendiri yaitu pengukuran simultan memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk melakukan semua pengukuran dibandingkan dengan ketika diukur terpisah. Kemudian kolerasi yang akurat dari berbagai kejadian yang dapat diamati dapat dipastikan dengan benar. Terus sampel yang sama akan dipantau dengan teknik berbeda di bawah beberapa faktor eksternal yang identik. Terus dia juga dapat diperoleh hasil yang bersamaan dari teknik yang berbeda. Untuk pembuatan baja ODS ini dilakukan penyeimbangan serbuk SS316L dan Y2O3. Y2O3-nya ini sebesar 0,5%. Sebanyak
sejumlah jadi totalnya dari 18 gram. Kemudian serbuk tersebut dilakukan milling selama 30 jam dengan RPM 600. Milling di sini dilakukannya dengan wet milling, yaitu dengan penambahan toluen. Kemudian dilakukan pengujian XRD. Setelah pengujian XRD, yaitu dilakukan proses arc plasma sintering dengan variasi waktu 16 menit, 20 menit, dan 24 menit dengan arus 70 ampere dan 80 ampere. Setelah itu baru dilakukan metalografi dengan mikroskop optik, kemudian pengujian SEM-EDS, kemudian pengujian kekerasan dengan skala Vickers, kemudian baru yang terakhir pengujian dengan simultaneous thermal analyzer atau STA. Kemudian data yang ada diolah dan kemudian dibahas dengan referensi dari literatur, kemudian dibuat kesimpulan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk seminar proposal ini. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.